Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza adzana al-muadzinu futihat abwabus sama fala yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muadzin adzan, dibukalah pintu-pintu langit sehingga tidak ada doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah itu ditolak oleh Allah. Pasti doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu an meriwayatkan dalam musnadnya suatu hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubu istijabata du'a inda iltiqa'il juyus wa iqamatis shalah wa nuzulil ghais. Rasulullah bersabda, carilah istijabahnya doa ketika pertama, ketika musuh atau ketika perang, bertemu dengan musuh ketika perang. Yang kedua ketika qomat, setelah qomat atau sholat didirikan. Yang ketiga ketika turunnya hujan. Kemudian Imam Syafi'i juga menyatakan, wa qad hafiztu an ghairi wahidin talabal ijabati inda nuzulil ghaiz wa iqamatis shalah. Aku katanya memelihara, menjaga, mendapatkan bukan hanya satu, mencari ijabahnya doa ketika turunnya hujan, ketika turun hujan, dan ketika sholat didirikan. Hadirin rahimakumullah, kita ini orang lemah, kita ini yang kalau kita berdoa, satu kali kita berdoa itu belum tentu diijabah. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beda dengan para sahabat, beda dengan orang-orang yang betul-betul sudah mendekatkan diri kepada Allah sehingga ucapannya itu, kalamnya itu memang kalam Allah, pandangannya pun pandangan Allah. Kalau ia berdoa, kalau ia bersumpah, aras itu bergetar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala segala permintaannya. Tapi model kita ini orang-orang yang banyak lupanya, banyak salahnya, banyak hilapnya, banyak dosanya, sedikit ibadahnya, kebluk ngantuknya, banyak makannya. Kita terkadang berdoa ini tidak cukup sekali, Pak. Nah, maka oleh karena itu kita harus memanfaatkan kira-kira kapan saatnya doa itu diijabah. Allah menjanjikan saat dan kaifiat doa yang dijamin cepatnya diijabah, maka tentunya itu yang harus kita cari. Hadirin rahimakumullah, Allah pilih tempat yang paling bagus itu adalah tempat sholat, masjid.
Allah pilih waktu-waktu dan saat-saat yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waktu-waktu sholat. Nah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah mendoakan melaksanakan azan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Saya begitu tuh. Rasul menyatakan imam itu adalah dhamin. Imam itu adalah yang menjamin bacaan. Nah ini diantaranya ketika kita sholat berjamaah, ini kalau kita misalkan bacaan kita kurang baik, bacaan kita kurang benar, maka sangat besar harapannya tetap sholat kita akan diterima, karena ada imam yang disebut oleh Rasul sebagai dhamin. Kemudian imam juga didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah arsyidil a'immah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk, memberi bimbingan kepada para imam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang azan. Ini kan sangat luar biasa ya. Allahu Akbar. Para ulama ini berbeda pendapat. Kira-kira muliaan imam atau muazin? Muliaan imam atau muazin? Dari segi doanya Rasul ini, ya Allah berikanlah petunjuk, bimbingan kepada para imam, dan ampunilah dosa-dosanya orang yang muazin. Imam itu dhamin, imam itu penjamin, yang menjamin. Sedangkan muazin itu mu'taman, orang yang dipercaya. Nah kira-kira muliaan mana begitu? Para ulama banyak menyatakan muazin, karena ampunan itu lebih utama daripada irsyad. Kalau ampunan itu ibaratnya sudah jadi Pak, sudah hasil lah. Tapi kalau namanya bimbingan ini masih belum, masih mentah lah ibarat kira-kira. Tetapi ketika melihat daripada amaliyah Rasul dan para sahabat, kenapa Rasul itu tidak jadi muazin? Kalau muazin itu lebih utama daripada imam. Ini pertimbangannya hadir rahimakumullah, bukan masalah utama tidak utama. Masalahnya beresiko kalau Rasul jadi muazin. Masalahnya beresiko Pak. Seperti halnya Rasul itu membangunkan orang sholat. Ini kalau santri misalkan nih Pak, dibangunkannya oleh gurunya langsung, oleh mursyid langsung, oleh murabbi langsung. Itu berbeda dengan dibangunkan dengan haris atau oleh haris, oleh yalah hirasa, oleh mudabir atau oleh piket. Ini kalau dibangunkannya oleh murabbi Pak. Kalau sahabat itu dibangunkannya oleh Rasul langsung, kalau dia lelet, kalau dia menolak, itu maksiatnya luar biasa Pak. Kayak apa coba? Demikian juga kalau Rasul mengumandangkan azan, gimana kalau nggak dijawab? Ini Rasul yang azan, maka berdosalah orang-orang yang tidak menjawab azan. Terus bagaimana kalau yang masih misalkan di sawah, masih di kebun, tidak meninggalkan apa yang dikerjakannya, sedangkan yang memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya luar biasa Pak. Bisa-bisa murtad Pak. Nah, ini kan bisa-bisa murtad. Maka saking sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini,
Yang kalau Rasul muazzinnya, kalau Rasul yang memanggil sholatnya, terus umatnya ini tidak memenuhi panggilan Rasul, bisa murtad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jadi muazzin. Walaupun kedudukan muazzin itu luar biasa. Masya Allah, nanti pada akhirat itu nanti cirinya orang muazzin itu kayak apa? Dijamin orang muazzin itu diampuni dosanya, akan diangkat nanti. Dia itu akan berada di tempat-tempat yang tinggi, yang sangat wangi. Kepala lehernya pun nanti akan panjang katanya. Artinya punya ciri khusus. Tapi Rasul tidak melakukannya, muazzin itu, karena ada kekhawatiran. Saking sayangnya Rasul kepada umat. Tapi Rasul mendoakannya. Hadirin, aduh, ini kita ini harus punya keinginan luar biasa. Karena sangat terbukti apa dan siapa yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti doa Rasul itu diijabah. Coba misalkan Abdurrahman bin Auf doakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka fima a'taita wa fima amsakta. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam apa saja yang engkau berikan dan dalam apa saja yang engkau tahan. Karena Abdurrahman bin Auf ini katanya Bapak ketika mulai berdagang itu, pulang dagang itu, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memberikan sebagian keuntungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah rugi selama-lamanya. Selalu beruntung terus dan kekayaannya luar biasa, mungkin triliunan kekuasaannya itu, kekayaannya itu. Kemudian misalkan ada lagi Ummi Sulaim, punya suami Abi Thalhah. Ini ajib ceritanya. Abi Thalhah itu keluar rumah, anaknya itu sakit, Pak, anaknya sakit. Nah, begitu datang Abu Thalhah dalam perjalanan atau di kepergiannya, ini anaknya meninggal, Pak. Tapi Ummi Sulaim ini begitu, ini ada ibu-ibu nih, begitu datang, suaminya datang dalam keadaan capek, ini Ummu Sulaim berdandan dengan sebagus-bagusnya dandan. Dia masak masakan yang enak. Begitu suaminya datang, disambutnya, kemudian diajak bicara dengan baik, disuguhinya makan makanan enak ketika waktu Isya, dan dia berdandan sampai Abu Thalhah itu yang melakukan hubungan suami istri, padahal anaknya meninggal. Setelah selesai makan sudah, hubungan sudah, kemudian barulah Ummu Sulaim ini bicara, wahai suamiku, kira-kira ini menurut kamu ini kalau ada orang yang menitipkan barang kepada kita, kemudian barang itu diambil oleh yang punyanya, oleh yang menitipkannya, bagaimana menurut kita ini? Apa kita akan ikhlas? Apa akan memberikannya? Oh iya, katanya. Iya. Terus apa beliau bilang? Anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu, kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget itu, Pak. Abi Thalhah itu kaget, Pak. Mungkin kayak apa dia? Langsung dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bercerita ini perilaku istrinya Ummi Sulaim ini. Apa kata Rasulullah? Katanya, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam semalam kalian. Apa yang kau lakukan kepada istrimu semalam? Gitu kan?
Aku sudah menggaulinya. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya hadirin 10 anaknya itu hafal Quran semuanya, ahli fikih semuanya, ahli ibadah semuanya. Aduh, luar biasa. Kita tahu misalkan siapa lagi? Anas bin Malik misalkan. Anas bin Malik didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksir malahu, Allahumma aksir waladahu. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat yang lain, Allahumma atil umrahu waghfir lahu. Ini ya Allah, banyakkan ini Anas bin Malik ini anaknya, banyakkan hartanya, panjangkan umurnya, ampuni dosanya. Itu Rasul berdoa seperti itu. Nyata Pak, Anas bin Malik ini lebih daripada 100 anaknya. Coba lebih daripada 100 anaknya. Allah karim, luar biasa itu. Istrinya jangan ditanya, nggak tahu istrinya tuh ya. Kemudian Pak, hartanya juga banyak. Sampai-sampai Bapak kata ada satu riwayat, ini Anas bin Malik ini punya kebun Pak, suburnya luar biasa. Ketika kemarau panjang itu, kurma-kurma orang lain itu Pak, Masya Allah, ya kurang subur lah. Kalau mereka itu panennya 1 kali, Anas bin Malik ini panennya 2 kali. Ketika ada yang punya kebun ini, ngelihat kebunnya Anas bin Malik itu, ini dia minta kepada Anas bin Malik, tolong dong doakan katanya supaya turun hujan biar kebun-kebun kami ini subur. Dia sedang berada di kebunnya Anas bin Malik, dia berdoa turun hujan Pak. Gembiranya dia turun hujan. Begitu keluar dari kebunnya Anas, kering. Kering. Kebun dia nggak kebagian. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya gimana Pak? Bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan imam, mendoakan muazin. Itu kan? Jadi ini kita harus mau jadi muazin. Harus mau kita jadi imam. Kenapa? Karena mereka adalah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kan ada syaratnya, Pak. Kalau jadi imam yang harus paling banyak hafalannya, paling bagus aqra'uhum, paling bagus bacaannya. Kalau jadi muazin harus soleh. Kemana sudah kita bahas. Harus Anda saud, suaranya harus keras, harus juga bagus suaranya. Kalau suara model saya ini ya rebek begitu ya, kurang tepat lah jadi muazin. Nah, karena imam ini didoakan oleh Rasul, muazin ini didoakan oleh Rasul, kemudian waktu sholat ini waktu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat sholat itu adalah tempat pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika muazin itu mengumandangkan azan, kemudian sampai nanti sholat itu dilaksanakan, waktu ini adalah waktu ijabah. Waktu ini adalah waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan waktu ini, saat ini adalah saat ijabah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak mengajarkan doa, Pak. Khusus, contoh misalkan di Arafah misalkan ya Pak, di Muzdalifah, kemudian ketika tawaf putaran pertama, putaran kedua, di Multazam, kemudian di Raudhahnya Raudhah Ka'bah dulu. Raudhah Ka'bah itu antara Multazam ke Makam Ibrahim, kemudian di Makam Ibrahim, kemudian di Hijr Ismail, kemudian di sudut Yamani, kemudian misalkan di Mizab, di bawah Pancuran misalkan, itu semuanya disebutnya titik-titik tempat-tempat ijabah. Hadirin, tidak ada yang mengharuskan doa harus begini itu ya. Jadi kalau ada tawaf putaran pertama itu ijtihadnya ulama. Silakan. Nah, ketika itu kita bebas Pak berdoa apa? Berdoa apa saja bebas.
dipayungi dengan payung hukum bahwa di situ adalah doa kita pasti diijabah, maka doa apa saja. Tapi kalau misalkan kita ada umpamanya doa-doa yang memang diajarkan di situ, maka tentu itu dulu yang harus kita laksanakan. Maka hadirin rahimakumullah, apa misalkan doa yang harus kita cari dulu lah? Ya tentunya kita cari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, dari Amr bin As. Beliau menyatakan innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum muadzinan, kalau kalian mendengar orang yang adzan, faqulu misla ma yaqul, yang pertama ucapkan oleh kalian apa yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu alayya, kata Nabi, kemudian satu, kamu baca sholawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, karena siapa orang yang sholat membaca sholawat kepadaku satu kali, Allah akan membacakan sholawat, Allah akan mensholawati kita, mensolatkan kita, memberi rahmat kepada kita, memberi ampunan kepada kita 10 kali. Nah, ini nanti ada pertanyaan nanti, apa ini sholawat yang dibalas itu adalah satu sholawat dibalas 10 itu yang diucapkan antara azan dan qomat? Nah, ini dalilnya, kalau dalil dari ininya yaitu siapa yang membaca sholawat antara azan sampai nanti qomat, di antara azan dan qomat, maka sholawatnya itu satu kali sholawat akan dibalas dengan 10 sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dulu, dan nanti hukum nanti atau bab sholawat nanti akan kita kaji khusus. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa salulil wasilah, mintakan untukku wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu adalah kedudukan, itu jabatan yang ada di surga. La tanbagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa. Itu wasilah itu tidak Allah berikan kepada seorang pun hamba. Tidak diberikan. Hanya satu orang saja maksudnya. Hanya kepada satu orang hamba saja. Tidak ada yang bisa menduduki wasilah itu, kedudukan itu, kecuali satu orang. Kata Rasul, aku ingin menjadi ana huwa, akulah dia itu yang menduduki wasilah dan mendapatkan wasilah itu. Oleh karena itu, paman sa'ala lil wasilah, barang siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah itu, halat alaihi syafa'atu, maka pasti ia itu akan memperoleh syafaatku. Ini satu. Kemudian yang kedua, hadis daripada Abdullah bin Umar, anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzinina yabdulunana, faqala Rasulullah kul kama yakulun fa idzan tahaita pasal tuqtahu. Ada seorang sahabat, ya Rasul bagaimana itu? Ya Rasul sabdakan betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa mendapatkan fadilahnya orang-orang yang azan itu. Sementara kan orang yang azan kan hanya 1-2 orang saja. Gitu kan? Bagaimana kami bisa memperoleh seperti orang azan? Apa kata Rasul? Ya gampang. Kamu ikuti apa yang dikatakan oleh muadzin. Nah, ini makanya ada 2 nih Pak nanti ya. Nanti ada hadis nanti dari Umar. Sebentar dulu nanti. Kalau kamu ikuti, maka kamu seperti memperoleh pahala, fadilah orang yang azan. Sama kan? Mau jadi muadzin, jelek suaranya, ya kan? Nggak bisa kita azannya. Kemudian lemah juga suara kita.
Sudah ada orang azan, ikuti apa yang diucapkan oleh azan, oleh muadzin. Itu kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang azan. Kemudian fa idzan tahaita, kalau sudah selesai azan sudah selesai, maka pasal tutoh, minta, ayo minta. Minta apa aja? Doa. Tutoh, kamu akan dikasih. Ya tentunya ya apa? Inna fiha la sa'a la yuwafiqu 'abdun muslimun yas'alullaha min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Coba Bapak, betapa kita ruginya ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini udah siap memberikan apa yang kita minta, tapi kita nggak minta. Malah kita tidur lagi. Sewot pasti malaikat itu, kesel pasti malaikat itu. Ini udah mau dikasih nih, apa yang kamu minta yuk dikasih, tapi kita nggak minta. Waduh, itu saatnya diijabah. Nah ini bapak-bapak dirahmatullah, saya ingin informasi daripada Rasul ini betul-betul dipegang oleh kita Pak, dimanfaatkan, jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan ketika azan dikumandangkan itu selesai. Ini saat diijabah sampai nanti dikumandangkannya qomat. Oh, awas, lihat ini. Mudah-mudahan ini pesan ini masuk ke dalam hati. Kemudian kita niat amal. Insya Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, dari Umar bin Khattab anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar. Faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Jadi kalau imam baca Allahu akbar kita bilang Allahu akbar Allahu akbar. Jangan sekali. Lagi-lagi jangan sekali. Jangan imam muadzin bilang Allahu akbar kita bilang Allahu akbar. Jangan. Itu tidak seperti apa? Muadzin kalau begitu. Ini seperti ini, jelas ini hadisnya ini. Kalau katanya muadzin itu bilang Allahu akbar, kata Nabi, berkatalah salah seorang kalian Allahu akbar. Fa iza qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Fa iza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar. Qala Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh muadzin itu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu timbul daripada hatinya, dia ikhlas mengucapkannya, masuk surga. Kan ini kan luar biasa Pak ya. Kan kita tidak tahu Pak dengan amalan apa kita masuk surga. Juga kita tidak tahu dengan amalan apa kita nanti mendapat laknat Allah, masuk neraka. Nauzubillah. Kan kita tidak tahu. Allahu Akbar. Ini apa yang nggak bisa kan? Semuanya pada pasti bisa. Apa yang susah aja Pak? Ngikutin orang yang diucapkan oleh muadzin itu nggak ada yang susah. Cuman kan kalau hati kita lalai, makanya kalau orang itu bisa melakukan ibadah apa yang kita bisa, itu adalah orang sudah dapat maunah Allah, sudah dapat pertolongan Allah, sudah dapat dia itu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian Masya Allah, apa yang harus lagi? Ini ada dari Abi Amamah au an ba'di ashabin Nabi anna Bilalan akhadha fil iqamah falamma an qala qad qamatis shalah qala Nabi aqamahallahu wa adamaha. Ini karena kalau qomat, ketika bilang qad qamatis shalah, kita bilang aqamahallahu wa adamaha. Bisa ya? Aqamahallahu wa adamaha. Itu kita baca itu. Aqamahallahu wa adamaha. Kemudian hadirin rahimakumullah,
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Kalau kita baca doa itu, apa kata Nabi? Pasti halat, atau dalam riwayat yang lain wajabat, pasti ia akan memperoleh syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak, masya Allah, kata Rasul apa katanya? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk umat aku yang dosa besar. Kalau nanti umatku yang nanti dia masuk surga tanpa hisab, itu malah bisa mensyafaati teman-temannya, bisa mensyafaati teman-temannya. Jadi Bapak, nanti kita mungkin ada juga yang kedua, nanti kita akan ada kajian mengenai syafaat itu. Satu mengenai sholawat, yang kedua mengenai syafaat. Ini harus dikaji. Ini bahasan saya di Sentul, bahas tentang syafaat ini, masya Allah, luar biasa Bapak. Rasul itu nanti sampai nyari-nyari kita Pak, dicari kita ini, dicari sampai nanti Rasul itu nanya kepada penjaga-penjaga neraka. Nanya, Rasul itu pasti nanya. Ya Allah, ya Allah, jangankan itu ya Bapak ya. Ini saya diwasiatin oleh guru saya itu, katanya, Halim, kamu kalau ngajar itu jangan pengen apa-apalah, jangan pengen apa-apa. Kamu kalau ada satu saja, ini kalau jamaah ini ada satu saja yang masuk surga, pasti nanti Allah Subhanahu wa ta'ala itu memasukkan ingatannya kepada dia itu. Kalau nanti ahli surga itu Pak, ingat saja kepada teman seiman seagama, teman yang pernah jadi satu majelis, pernah yang satu masjid, pernah teman yang hanya satu kali saja dia pernah makan bersama, tapi diingat nanti ketika nanti ia berada di surga. Katanya kalau saja ada satu murid saja, satu jamaah saja masuk surga, ingat kepada kamu Halim. Terus kamu sekalipun ada di neraka, maka ia nanti akan mendoakannya. Kamu akan diangkat oleh murid kamu atau oleh jamaah kamu yang masuk surga itu. Itu saja harapannya. Masya Allah Bapak. Nanti kalau Bapak bisa misalkan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat Allah ke surga, ingat saya. Ingat saya. Kalau saya nanti ada di neraka, pasti Bapak itu akan dikasih ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di surga itu walakum ma tad'un. Kalian minta apa saja akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak berucap, ya Allah, tolonglah Abdul Halim itu, selamatkan dia dari neraka, pasti Allah selamatkan. Masya Allah. Ini udah habis waktunya ya, tapi masih panjang ini ya Allah. Sudah, adik, kita berdoalah setelah itu. Saya sudah menyampaikan kemarin hadis daripada Ummu Rafi. Ummu Rafi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jalla alaih. Pernah dulu saya sudah ini minggu yang lalu sudah ini, Ummu Rafi pernah minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, tunjukkan coba kepada aku amalan yang aku kalau amalkan itu aku dikasih pahala besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beliau bilang? Katanya, ini dari Ummu Rafi ya, kalau kalau azan sudah dikomandangkan, sebelum qomat itu dikomandangkan, maka apa katanya? Bertasbihlah kamu kali. Terus urutannya bertahlillah kamu, baca subhanallah 10 kali,
Terus la ilaha illallah 10 kali. Kemudian alhamdulillah berapa? 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Terus astagfirullah 10 kali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza astaghfarti qala qad fa'altu. Ini dalam Al-Azkar Imam Nawawi disebutkan hadis ini, atau dalam kitab Irsyadul Ibad. Baca itu Pak 10 kali, 10 kali, 10 kali. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan catat itu kebaikan-kebaikan amal kita. Masya Allah, menjadi tanaman-tanaman surga nanti. Ini antara azan dan qomat. Rasulullah SAW bersabda lagi, baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun liman syaa. Hadis sahih. Di antara dua azan itu adalah antara azan dan qomat, itu ada salat. Di antara dua azan, yaitu azan dan qomat, ada salat. Kata Nabi, liman syaa, bagi yang mau. Ini sholat qobliyah itu Pak, minimal itu menjadi sholat antara dua sholat. Sholat antara dua azan. Intizaru sholat ba'da sholat itu ribat. Bapak, kalau dilihat hadis ini Pak ya, berarti memang qobliyah itu, qobliyah fardu itu ada. Itu ada pasti ya Pak. Ulangi lagi ya. Itu pasti ada. Karena antara azan dan qomat itu ya pasti qobliyah itu. Kalaupun Bapak tidak ada hadis yang lain Pak, hanya hadis ini saja, itu boleh kita amalkan. Nah sekarang ini yang suka diragukan itu, satu qobliyah maghrib, yang kedua qobliyah Jumat. Ini yang kadang-kadang ragu Pak. Kadang-kadang ini ragu. Bapak kalau tidak tahu dalilnya, tidak, ini juga cukup, sudah cukup ini aja. Cukup ini saja. Di antara setiap azan dan qomat ada sholat. Gitu aja. Dan sholat ini termasuk doa Pak. Kita minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kita bingung, kalau kita susah, sholat 2 rakaat. Sementara antara azan dan qomat itu waktunya diijabah doa. Kalaupun kita tidak berdoa, kita cukup dengan kita sholat 2 rakaat saja. Bukankah di dalam sholat itu ada doa? Ada Rabbik fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Kan ada doa itu. Kemudian kita ada salam, assalamualaikum. Kan itu doa. Masya Allah. Jadi kita ulangi lagi, ya kita manfaatkanlah. Ya kita manfaatkan. Ulangi lagi, kita baca doa setelah azan. Kemudian kita nanti baca sholawat dulu, baca sholawat. Kemudian baca doa, atau baca doa dulu kemudian baca sholawat. Kalau katanya Pak, ini siapa namanya, Habib Umar Al-Hafiz. Ini kalau kita ini baca sholawat misalkan, bacanya Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 100 kali aja kita baca itu. Di antara azan dan qomat itu. Masa iya Rasul tidak menjawab salam kita? Masa iya? Kalau sampai 1 kali saja kita dijawab salamnya oleh Rasul, Masya Allah, selamat kita pasti, berkah kita pasti. Habis waktunya tentunya. Bapak-bapak, jangan bosan Pak ya. Kalau kita ngebahas ibadah ini, kita ngaji azan lagi. 3 kali kita ngebahas azan aja. Jadi kalau ngebahas ibadah itu jangan bosan Pak. Nanti kalau saya meneruskan, qomatnya kan belum. Siapa nanti yang harus azan, siapa yang nanti harus qomat, bagaimana haknya, bagaimana dan segala macamnya, bagaimana jaraknya, berapa jaraknya antara azan dan qomat, siapa nanti yang harus menjuruh qomat. Nanti ya, kita teruskan lagi lah, barangkali kita ada waktu lagi insya Allah minggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang. Tapi 2 minggu yang akan datang saya insya Allah umroh lagi. Doa apa ya? Mudah-mudahan kita berada di dalam makom doa, satu makom doa,
sehingga di antara kita ini saling doa mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap kita berdoa siapa saja di antara kita, sehingga kita mendapatkan maunah, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.